Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Pak Menteri, kalau masih bergabung. Tadi narasumber yang luar biasa sekali, Prof. Dikorita, Prof. Uut, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Mbak Kiki, Mbak. Mbak Kiki ya. Saya berbeda sekali dengan pembicara sebelumnya, Mbak Doti dan teman-teman semua, karena achievement pribadi saya sangat jauh dari beliau-beliau itu. Mungkin saya akan banyak bercerita tentang pengalaman pribadi dan apa yang saya dapatkan, hikmah apa yang saya dapatkan untuk bisa menjadi perencanaan ke depannya, tadi disampaikan oleh Mbak Kiki. Jadi background saya masa kecil adalah berangkat dari keluarga tradisional religius, di mana biasanya kalau keluarga kita itu dari tradisional religius, kesenjangan perspektif gendernya itu masih sangat terbatas. Saya anak keempat dari 5 bersaudara, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Kakek itu pengasuh pesantren yang masih tradisional. Kakek dari pihak ibu adalah petani yang juga pedagang. Bapak politisi, ibu wirausaha. Alhamdulillah, bapak saya itu memiliki pemikiran yang sangat luas, kemudian open minded, sehingga halangan-halangan dari masyarakat tradisional religius itu tidak didapati pada kami anak-anaknya. Sehingga tidak ada sama sekali perbedaan perlakuan baik ke saya atau kakak saya yang sulung yang laki-laki, kemudian adik saya yang laki-laki. Pola asuh yang diterapkan ini adalah pola asuh yang demokratis, di mana meja makan dan aktivitas membaca itu menjadi ajang diskusi. Saya ingat sekali ketika setiap hari dari mulai SD sampai SMA, setiap sore itu kita selalu berkumpul di ruang keluarga. Jadi living room itu benar-benar berfungsi sebagai ruang keluarga. Kita membaca bersama-sama koran karena masa itu kami cuma langganan 1 koran, 1 majalah, kemudian 1 tabloid. 1 koran kita baca bersama-sama, jadi saya biasanya yang pertama pasti tak baca adalah halaman olahraga. Kemudian Bapak itu halaman depan, halaman yang terkait dengan politik dan kebijakan-kebijakan, kakak saya yang lain halaman yang lain. Nah dari sini kita berdiskusi tentang segala sesuatu. Jadi misalnya saya itu masih SMP, kakak saya sudah kuliah, kita duduk bersama. Dari sini kita bisa melihat point of view masing-masing. Saya merasa sekali bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu kita partisipasi kita itu dihargai oleh semuanya. Berangkat dari sini kita merasa bahwa saya memiliki kemampuan untuk berpendapat. Kemudian setiap akhir pekan itu juga kita ada family time untuk memperkuat bonding. Dari sini ketika kita biasanya family time-nya itu ke Purwokerto, saya dari Purbalingga, kota kecil sekali, yang bahasanya itu ngapak-ngapak. Dalam perjalanan itu biasanya karena kita anaknya 5, saling berebut, tujuan pertama itu mau kemana. Adik saya yang bungsu itu dia suka melukis, jadi biasanya tujuan utama dia maunya ke tempat peralatan lukis. Kemudian ibu saya pedagang, jadi kepinginnya juga langsung ke tempat dia bisa kulaan. Itu. Bapak saya seorang politisi, jadi bagaimana dia bisa memecahkan masalah ini tanpa harus ada perdebatan. Langkah yang pertama dilakukan adalah membelok ke warung. Jadi kita makan, ternyata ini. Sekarang ini kan kita tahu sekali negosiasi yang paling efektif itu adalah ketika kita berada di tempat makan. Ini saya benar-benar mendapatkan pelajaran dari bapak saya seperti itu. Jadi setelah makan semuanya itu enak sekali. Yaudah kemana aja deh. Jadi ternyata dalam berdiskusi, bernegosiasi itu jangan dilakukan ketika kondisi kita emosi maupun dalam kondisi kita perutnya lapar. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa ya, karena laparnya itu ibadah. Kemudian lanjut. Maaf, ini ada hal yang dipesankan oleh orang tua saya. Ini benar-benar melekat di hati karena berulang-ulang disampaikan bahwa bapak dan ibu hanya bisa memberi bekal pendidikan sebagai modal kehidupan di masa depan. Jadi jangan pernah berharap warisan.
karena warisan itu adalah harta yang tidak kekal. Tetapi kalau pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Kemudian keluarga jangan sampai terpecah masalah materi dan sebagainya, sampai hal yang dalam hidup kita harus bekerja keras, karena apabila rezeki kita lapang, maka akan lebih leluasa untuk membantu sesama. Ini kita menjadi bagian dari support system pada orang lain, ya. Namun jangan jadikan materi sebagai tujuan dalam berkarya. Ini mungkin kemudian masa ketika kuliah, mungkin saya adalah titik nadir dalam kehidupan pribadi saya. Ini jadi ketika saya masuk kuliah semester 1, ibu saya meninggal, kemudian 54 hari kemudian kakak sulung saya satu-satunya yang sudah bekerja di keluarga itu juga meninggal, dan setahun kemudian adalah bapak saya meninggal. Support system yang saya dapatkan itu adalah dari teman-teman, dari masyarakat, kerabat, maupun dari teman-teman kos. Ini dari family. Luar biasa sekali. Tidak ada satu kata pun yang mengatakan, kakak, jadi yang meninggal itu yang sulungnya sudah bekerja, sementara dua kakak saya masih kuliah dan dua-duanya itu adalah di swasta. Dengan tanggungan yang luar biasa, saya di UGM alhamdulillah diterima. Kemudian jadi saya ingat masa lalu. Jadi di semester 1 itu saya merasakan luar biasa support system yang saya dapatkan, baik dari teman-teman maupun dari kerabat, dari dosen dan sebagainya, dari teman kos. Jadi apabila ada teman SMA saya yang kebetulan di UGM itu mendapatkan kiriman, biasanya nanti saya diajak makan agar ya sebetulnya tidak agar tidak ini dignity saya, mereka bareng-bareng gitu ya. Mungkin sebetulnya agar saya tidak kekurangan gizi gitu ya. Kemudian ketika saya ada tugas-tugas, mereka selalu mempersilahkan saya menggunakan komputer-komputer mereka sehingga saya tidak perlu merental. Bahkan teman kos saya itu ketika saya kirimannya tentu jadi tersendat-sendat ketika penyangga yang di rumah itu tidak ada, tentu sangat tersendat. Ketika ibu kosnya sebetulnya mau nagih, ini mungkin sangat paham lah ya kalau yang masa lalu. Ketika mau menagih itu mereka saling melindungi saya. Ini proteksi yang saya dapatkan dari teman-teman juga luar biasa sekali. Dan tidak ada satupun kata dari masyarakat atau dari teman atau dari family yang mengatakan, sudahlah kamu kan perempuan, kondisi keuanganmu, keluargamu itu sekarang sangat terbatas, sudah deh nggak usah melanjutin, mending kerja atau yang lainnya. Itu tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Jadi itu adalah bagian yang memotivasi saya luar biasa, kemudian memberikan harapan saya yang menjadikan tidak putus asa. Kemudian dari ketika mulai berumah tangga, alhamdulillah saya juga mendapatkan anugerah ya, mendapatkan pendamping yang sangat berperspektif gender gitu. Jadi dari awal menikah itu tidak pernah ada kamu harus berhenti bekerja atau kamu jangan mengaktualisasikan diri atau dan sebagainya, itu tidak pernah ada seperti itu. Hal ini dibuktikan dengan ketika pola asuh terhadap anak. Saya bisa mengganti popok, Mas Ganjar juga bisa. Saya bisa menyuapi anak, dia juga bisa. Saya bisa memandikan anak, dia juga bisa. Yang membedakan saya dengan Mas Ganjar itu hanyalah dua. Dia tidak bisa mengandung dan tidak bisa menyusui. Kalau masalah menyusui itu benar-benar. Jadi ASI eksklusif dan 2 tahun penuh saya memberikan ASI kepada alam meskipun saya bekerja. Jadi biasanya saya pumping terus kemudian dimasukkan ke kulkas dan kita saya di Purbalingga, Mas Ganjar di Jakarta. Kemudian pada tahun 2006 saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Jepang. Saat itu saya sebetulnya ingin menolak karena anak saya masih kecil. Sebenarnya saya kepinginnya di Indonesia saja. Tetapi Mas Ganjar sekali lagi menjadi support system yang luar biasa sekali. Dia memberikan saya motivasi luar biasa. Jangan kamu tolak, ini adalah kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau kita biaya sendiri, uang dari mana? Seperti itu ya. Kemudian ini pengalaman yang luar biasa. Saya siap menjadi single parent. Jadi 2,5 tahun Mas Ganjar menjadi single parent, mengurusi anak sendiri,
antar jemput anak, kemudian ketika parenting di sekolahan itu juga paling ada 1 atau 2 bapak-bapak yang hadir. Biasanya akhirnya ditaruhnya itu di posisi paling depan karena untuk menjadi ini loh, ada bapak-bapak yang datang biasanya ditaruhnya di depan. Itu kemudian dari sisi keluarga Mas Ganjar sendiri itu juga sangat support. Alhamdulillah kalau seluruh saudara ipar saya itu baik laki-laki maupun perempuannya itu semuanya bekerja. Jadi malah justru saya tuh dikasih pesan kita menjadi perempuan itu harus mandiri. Dengan mandiri kita jadi confidence, kita juga bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ini kemudian terkait dengan ini sudah saya sampaikan tadi, ketika Mas Ganjar menjadi gubernur di tahun 2013, akhirnya saya memutuskan untuk cuti di luar tanggungan negara. Saya merasa inilah saatnya saya untuk mengabdikan diri bagi masyarakat maupun sebagai istri. Karena saya sudah diberi kesempatan luar biasa sekali untuk mengaktualisasikan diri sendiri. Dan ini saya ketika ada yang mengatakan apakah tidak merasa menjadi terdomestikasi atau menjadi subordinat. Saya tidak pernah merasakan seperti itu. Karena kontrol dari pemegang keputusan adalah saya. Mas Ganjar tidak pernah menyuruh. Bahkan pernah saya mendengar dari seseorang yang kebetulan dekat itu mengatakan, saya sebetulnya kasihan sama istri. Karena dengan karir saya, akhirnya dia mengorbankan diri, dalam tanda kutip, mengorbankan karir pribadinya. Gitu. Tapi saya tidak pernah merasa saya mengorbankan diri. Tidak. Karena saya merasa saya sudah mendapatkan manfaat atau mendapatkan fasilitas luar biasa dari masyarakat, kemudian mendapatkan ketika masa-masa sulit saya dulu itu mendapatkan pertolongan yang luar biasa. Ini saatnya saya untuk berbagi dengan sesama. Jadi ketika menjadi istri pimpinan wilayah itu kan ada beberapa jabatan ex officio, Ketua Dekranasda, Ketua PKK, dan di PKK ini saya sangat merasakan itu. Sekarang menurut saya saatnya saya untuk menjadi bagian dari support system yang ada di masyarakat. Karena kalau kita mau bicara tentang kesenjangan gender gap itu banyak sekali terjadi adalah di remote area. Ini berbeda dengan forum-forum yang ada di Kagama, di mana ini pesertanya semuanya educated, semuanya sudah paham. Tetapi bagaimana siapa yang akan menyentuh masyarakat yang ibu-ibu yang pendidikannya terbatas, aksesibilitasnya juga terbatas, yang belum berdaya. Ini saatnya orang-orang yang memiliki energi, memiliki pemikiran untuk bisa terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi pola asuh, banyak sekali didapatkan misalnya ada 3 anak atau 2 anak, yang 1 laki-laki 1 perempuan, yang masih ada diprioritaskan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian dari sisi sumber ekonomi, meskipun tadi disampaikan perempuan itu mungkin antara 80 sampai 60% tenaga kerja itu adalah dari sektor perempuan. Tetapi sebenarnya penikmatnya itu sangat jomplang karena mayoritas perempuan masih bekerja di sektor informal atau di sektor-sektor yang pelindungannya itu masih sangat terbatas. Dari sisi gizi, ketika ini ada data anemia di perempuan itu sangat tinggi, terutama di remaja. Padahal ini akan berpengaruh nanti terhadap terjadinya stunting pada anak apabila mereka itu melahirkan. Dari sisi kesehatan juga seperti itu, apalagi di masa pandemi ini. Data di Jawa Tengah sendiri yang angka kematian ibunya itu tahun 2018 sampai 2019 menurun sangat luar biasa. Ini tahun 2020 ada peningkatan sedikit. Nah, ini tentu diperlukan semua elemen masyarakat untuk ayo kita bareng-bareng bagaimana kita bisa mengedukasi maupun memberdayakan masyarakat di tingkat grassroots ini. Kemudian ini adalah kegiatan waktunya. Ya, ini sudah hampir selesai. Kemudian terkait dengan edukasi, yang lainnya adalah terkait dengan saya sebagai ketua wakil daerah ya. Kenapa saya mau berkarya di sini? Karena ini adalah membentuk anak bangsa. Dan harapannya dengan
Saya pertama khawatir daerah yang di Jawa Tengah yang perempuan juga bisa menginspirasi untuk orang lain. Mungkin sektor saya atau saya mengabdi itu berbeda sekali dengan orang-orang lain karena tidak ada sumbangsih ekonomi ke keluarga. Mungkin tidak bisa dikuantifikasikan karena semuanya itu relawan. Pekerjaan saya ini adalah relawan yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, tetapi efek moralnya adalah luar biasa, merasakan kepuasan ketika kita bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena pada intinya kalau kita ingin memberdayakan orang lain, kita harus berdaya dulu. Dan pendidikan merupakan kunci utama agar perempuan bisa berdaya. Mungkin ayo saatnya kita tidak hanya mencari supporting system untuk diri sendiri, tetapi kita menjadi supporting system untuk orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.